Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mokago. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial jurusan Pendidikan Sejarah. Jadi tujuan dari video ini yaitu untuk pemenuhan tugas dari mata kuliah Sejarah Afrika yang dipegang oleh Ibu Dr. Randa Arismiati Yunus MPD. Jadi kami akan membahas tentang negara Madagaskar, yang dimana dalam pembahasan ini terbagi atas 4 aspek, yaitu dalam aspek sejarah, ekonomi, geografis, dan sosial budaya. Dan dari segi sejarah dan ekonomi akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Ucil Imran. Dan dalam segi geografis dan sosial budaya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan mulai dari segi geografis Madagaskar. Madagaskar merupakan sebuah pulau yang terletak berseberangan dengan pantai timur benua Afrika bagian selatan di Samudra Hindia. Sebagai pulau nomor 4 di dunia, Madagaskar terpisah dari benua Afrika selama lebih dari 150 juta tahun. Oleh karenanya, kebanyakan tumbuhan-tumbuhan dan binatang-binatang yang hidup di sana tidak ditemukan di tempat lainnya. Adapun luas total Madagaskar adalah 587.040 km persegi. Lokasi geografis Madagaskar membuatnya menjadi negara kepulauan yang unik. Madagaskar dapat dibagi menjadi 5 wilayah geografis. Yang pertama, pantai timur, masif atau kerak bumi, Tasaratanana, dataran tinggi tengah, pantai barat, dan pantai selatan. Madagaskar terbagi atas 2 musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Musim panas dimulai dari bulan November hingga bulan April, sementara musim dingin dimulai dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Mungkin itu dulu materi singkat tentang geografis Madagaskar. Selanjutnya masuk pada aspek sosial budaya Madagaskar. Budaya Madagaskar mencerminkan asal-usul orang Malagasy di Asia dan Afrika Timur. Rumah-rumah tradisional di Madagaskar juga mirip dengan yang ada di Kalimantan bagian selatan dalam hal simbolisme dan konstruksi yang menampilkan tata letak yang persegi panjang dengan atap berpuncak dan tiang penyangga pusat. Adapun pengaruh budaya Asia Tenggara juga terlihat dalam masakan Malagasy, di mana nasi dikonsumsi setiap kali makan dan terkadang disertai dengan sayur maupun daging yang beraroma. Ada juga pengaruh Afrika tercermin dalam pentingnya ternak jebu dan perwujudan kekayaan pemiliknya, tradisi yang berasal dari dataran Afrika. Jadi itu dulu penjelasan singkat dari saya mengenai geografis Madagaskar maupun sosial budaya Madagaskar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ucil Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ucil Imran. Saya kelas B semester 5 jurusan Pendidikan Sejarah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa aspek negara Madagaskar. Namun sebelum saya menjelaskan, video ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Dr. Arismiati Yunus SPD MPD. Sejarah Madagaskar. Nenek moyang orang Madagaskar berasal dari Indonesia. Mungkin ini menjadi sebagian orang itu menjadi lelucon. Tetapi Madagaskar di pulau lepas pesisir timur Afrika terpisah 8.000 km oleh Samudra Hindia dari Indonesia. Yang satunya Asia, yang satunya Afrika. Bagaimana bisa jadi kerabat? Di antara masyarakat Madagaskar yang didominasi suku Malagasy, cerita itu dikisahkan turun-temurun bahwa orang-orang dari Nusantara datang berabad-abad lampau lewat ekspedisi kapal ke Madagaskar. Jadi bicara tentang Madagaskar berarti bisa jadi orang-orang Madagaskar
berketurunan asal Indonesia. Sehingga dari penjelasan tadi itu, dari beberapa artikel yang saya baca, bahwa nenek moyang Madagaskar itu berasal dari Indonesia. Itu menurut aspek sejarah negara Madagaskar. Baik, saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi negara Madagaskar. Negara Madagaskar bercerita tentang ekonomi, ya, berarti kita akan bercerita tentang perkembangan negara tersebut. Namun seperti kita ketahui bersama bahwa Madagaskar itu merupakan salah satu negara termiskin di dunia yang hanya bergantung pada sektor pertanian, pertambangan, perikanan, dan pakaian dan produksi pakaian. Salah satu produk yang paling terkenal di negara Madagaskar itu adalah vanila. Jadi ini adalah salah satu produk yang paling terkenal di negara Madagaskar. Vanila ini berasal dari anggrek dan membutuhkan 2 tahun untuk menunggu sehingga anggrek ini bisa terjual cukup mahal ataupun hasil jualnya cukup tinggi. Jadi masyarakat Madagaskar membutuhkan waktu 2 tahun untuk menunggu anggrek ini bisa menjadi daya jual yang tinggi. Jadi dari beberapa sektor itu masyarakat Madagaskar hanya bergantung di beberapa sektor tersebut. Nah, mengapa Madagaskar disebut negara termiskin? Jadi ada beberapa alasan, yaitu adalah pada waktu kepemimpinan diktator Diner Ratsistraka, pemerintah itu mencuri uang sangat banyak sehingga kemudian ini mengakibatkan atau berimbas kepada negara tersebut, sehingga negara tersebut semakin terpuruk dan mengalami perkembangan yang sangat menurun sehingga menjadi negara termiskin di dunia. Jadi pada waktu pimpinan di Diner Rastraka itu, pemerintah itu sangat mencuri banyak uang sehingga mengakibatkan negara tersebut tidak berkembang. Imbasnya itu kepada negara. Jadi negara Madagaskar merupakan negara termiskin di dunia dari beberapa ulah pemerintah, sehingga negara Madagaskar semakin Namun pada tahun 2005 negara Madagaskar menemukan salah satu penghasilan atau bisa dihasilkan perkembangan untuk negara tersebut. Yang mereka hasilkan yaitu pertambangan minyak bumi, sehingga itu bisa dikelola untuk menjadi bahan ataupun perkembangan negara mereka untuk menjadi negara yang lebih baik. Ini menjadi modal untuk mereka, sehingga yang katanya akan negara termiskin di dunia itu akan berkembang dengan adanya pengelolaan minyak bumi. Jadi terima kasih, mungkin sekian dari saya, yaitu penjelasan singkat tentang ekonomi negara Madagaskar. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.